museum. Tahu nggak mau belajar apa? Tahu nggak mau belajar apa? Kita mau belajar tentang sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Di museum ini nanti ada sejarah, ada peninggalan koleksi-koleksinya juga yang langsung bisa kita lihat. Mungkin kalau kita belajar di buku cuma lihat gambar kan, tapi di sini kita bisa lihat langsung. Dan nanti kita juga akan main permainan, ya. Suka nggak kalau main permainan? Suka. Juga bertema edukatif, kita tetap belajar. Oke, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Ya kan, nanti mau panggil kakak itu nggak tahu namanya siapa. Kenalin nama kakak, Kak Novi, ya, Kak Novi. Ada satu lagi tadi, ada Kak Laras nanti. Kak Laras juga akan menemani kakak untuk memandu kalian. Dan bermain, bisa kan? Bisa. Jangan dulu dikeluarkan. Kenapa jangan dikeluarkan? Kalau nanti asik main HP, asik foto-foto, nanti materinya ketinggalan. Ya, nanti karena asik main HP, nggak dengar apa yang kakak bilang. Nanti waktu main permainan, nggak tahu mau jawab apa. Paham kan? Jadi jangan main HP. Ini yang paling penting. Jangan disentuh-sentuh barangnya ya. Jangan bersender, jangan disentuh, jangan. Museum Islam Samudra Pasai. Tentunya yang akan kita pelajari itu adalah sejarah Kerajaan Samudra Pasai dan juga koleksi-koleksi peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Sebuah kerajaan, sebuah wilayah biasanya ada pemimpin. Kalau kita di Indonesia juga ada pemimpin kan? Kita udah sebutkan ya. Arti dari sultan dan sultanah adalah raja dan ratu, ataupun malik dan malikah, itu sama-sama artinya raja dan ratu. Kurang lebih di Museum Islam Samudra Pasai kita memamerkan raja-raja dan ratunya. Kurang lebih ada 20. Tanpa lihat buku udah bisa tahu kan siapa beliau? Sultan Malikus Saleh atau Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan kedua itu adalah anak dari Sultan Malikus Saleh, namanya Sultan Malik Az-Zahir Muhammad. Siapa namanya? Al-Malik Az-Zahir. Tadi kuburannya kalian lewatkan, ada kan? Lewat makam kan? Itu adalah komplek makam Sultan pertama. Sultan Malik As-Salih dan Sultan Malik Az-Zahir ada di komplek makam tersebut. Periode kedua. Sedangkan periode ketiga ada di sini. Ini paling banyak kan? Dari Sultan Salahuddin sampai Sultan terakhir itu ada di komplek makam Kesultanan Sumatera Pasai periode ketiga. Jadi mayoritas makamnya itu ada di wilayah Samudra. Samudra itu dekat juga sama museum ini karena ada beberapa kampung selam. Jadi kenapa waktu kita lihat kok makamnya rata-rata ada di sini? Makanya diyakini dulu pusat kerajaan Samudra Pasai itu ada di Aceh Utara. Di Aceh Utara. Lebih spesifik lagi itu di wilayah
samudra ini. Itu diyakini dulu istananya ada di sini. Tapi di manakah istananya sekarang? Kita tidak menemukan. Karena dari catatan penjelajah, bangunan-bangunan dulu itu terbuat dari kayu. Kalau udah ratusan tahun dari kayu susah ya ada peninggalannya lagi. Pasti udah lapuk, udah dibawa air, udah tenggelam. Di sini ada milik Siti Rahiman dan yang kedua ada milik Sadrul Akabir. Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi ini adalah suami dari Siti Rahiman. Berarti mereka adalah suami istri yang berasal dari Baghdad. Ini juga ada tipologi batu nisan. Ini ada beberapa jenis-jenis batu nisan pasai. Ada pasai akhir, ada kulah kama pasai dan wajah pasai. Kalau kalian mendengar numismatika itu artinya mata uang, ya. Numismatika itu adalah mata uang. Ini ada numismatika Sumatera Pasai. Mata uang yang digunakan di kerajaan Samudra Pasai atau Sumatera Pasai itu sama, ya. Nah, ada beberapa jenis mata uang. Kalau kita di Indonesia mata uang kita cuma satu, rupiah. Tapi di Samudra Pasai ada dua mata uang resmi. Yang pertama namanya dirham. Apa namanya? Dirham. Ada yang tahu terbuat dari apa? Emas. Dari emas. Koin emas. Iya, benar. Ada mata uang kedua namanya Ada yang tahu terbuat dari apa? Terbuat dari timah atau perak. Iya, benar. Terbuat dari timah putih dan timah hitam, dan ada juga yang terbuat dari perak. Samudra Pasai pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Jadi seluruh dunia kalau memang mau berdagang itu pasti mampir ke Samudra Pasai dulu. Selain membawa dagangannya, mereka juga mencari rempah-rempah di sini. Biografi itu adalah perjalanan hidup. Di sini kita memamerkan riwayat-riwayat hidup orang-orang yang pernah berkunjung ke Samudra Pasai. Mereka-mereka yang pernah hidup di Samudra Pasai. Kalau kita pernah hidup di Samudra Pasai, enggak, orang tua kita juga enggak. Jadi kalau pertanyaannya gini, ada yang bertanya gini karena Kak, kan kerajaan Samudra Pasai itu udah ratusan tahun yang lalu. Kok kita tahu ada kerajaan Samudra Pasai? Dulu kan nggak ada HP untuk merekam, nggak ada. Penjelajah tadi ada kakak sebutkan di mata uang, ada yang ingat namanya Tom Pires, ya kan? Ada kakak sebut tadi kan, Tom Pires itu dari Portugal, beliau menulis. Ada juga di sini Ibnu Battuta, ya. Ibnu Battuta ini adalah penjelajah asal Maroko. Ada lagi Laksamana Cheng-ho. Laksamana Cheng-ho asalnya dari mana? Cina. Namanya aja udah Cina banget, ya kan? Laksamana Cheng-ho. Ada lagi Ordorico. Dan ada Marco Polo, ya. Itu adalah beberapa penjelajah-penjelajah. Pada masa Ibnu Battuta datang, itu pemimpinnya adalah Sultan Malik Az-Zahir, ya. Pada masa Ibnu Battuta datang, nama sultannya adalah Sultan Malik Az-Zahir. Ada Sulaiman Al-Mahri, beliau adalah nahkoda ataupun navigator kelautan dulu di Samudra Pasai. Orang-orang luar negeri itu datang ke samudra melewati peta laut, ya, peta lautnya.
Selanjutnya di sini ada Sultan Zainal Abidin. Ini Zainal Abidin terakhir ya, karena tadi ada Pasai ini runtuh. Ada beberapa faktor runtuhnya Samudra Pasai. Salah satunya yaitu masuknya orang Portugis dan orang Portugis bertindak semena-mena. Orang Portugis awalnya datang itu ingin meminta tempat tinggal. Quran tulis tangan. Jadi dulu itu ketika kita ingin membeli sebuah Al-Quran, kita itu harus menunggu sekitar 1 bulan lamanya. Kenapa? Karena Al-Quran dulu itu masih ditulis menggunakan tangan ya. Jadi belum ada mesin otomatisnya. Baik, kita lanjut lagi. Lihat dulu Rapai. Di situ terdapat 2 Rapai. Ada yang namanya Rapai Pasai dan ada Rapai Musik. Coba dibedakan. Apa perbedaan antara Rapai Pasai dan Rapai Musik? Ukurannya, Kak. Yang pertama ukurannya. Rapai Pasai memiliki ukuran yang lebih besar daripada Rapai Musik. Dikarenakan ukurannya berbeda, cara memainkannya sama atau beda? Beda. Sebelumnya udah pernah dengar belum bagaimana suara yang dihasilkan dari Rapai Pasai? Dan para pemain Rapai Pasai ini harus dimainkan dengan cara berdiri ya. Jadi alat musiknya itu digantung, para pemainnya berdiri lalu dipukul Rapai Pasai. Nah, selanjutnya Rapai Pasai ini telah mendapatkan sertifikat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Aceh Utara. Ya, di sebelah kiri teman-teman itu bisa kita lihat ada sertifikatnya ya. Itu yang memberikan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menetapkan karya budaya Rapai Pasai dari Provinsi Aceh menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Dan terakhir di situ ada pinggan tapak gajah. Ya, dinamakan pinggan tapak gajah karena memiliki ukuran yang besar. Fungsi dari pinggan tapak gajah ini ada untuk pengantin pria kita sebutnya apa? Linto baru. Topi yang dipakai oleh Linto baru itu namanya kupiah meketup. Ya, topi yang dipakai oleh Linto baru itu namanya kupiah meketup. Dinamakan tanya 7 mata itu karena dia memiliki 7 sumbu ya. Selanjutnya mundam. Mundam ini sebuah koleksi yang berbentuk seperti labu. Biasanya diludahkan di dalam sudahan ya. Sudahan ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai ludahan air kunyahan sirih yang pertama, dan yang kedua berfungsi untuk mencuci tangan. Ya, berfungsi untuk mencuci tangan. Bukan berarti begitu dia ludah dia cuci tangan, enggak ya. Jadi misalkan dalam keluarga ini fungsinya untuk cuci tangan, berarti digunakan untuk cuci tangan. Keluarga yang ini, keluarga yang lain menggunakan itu sebagai tempat ludahan, hanya digunakan sebagai tempat ludahan. Oke, cerepa. Tahu atau pernah dengar yang namanya bakung asal nggak? Mau ya, harus marah. Kalau dibilang akal ke pudoi kali kok, berarti akalnya pendek. Kalau ada yang bilang itu harus marah, karena pudo itu artinya pendek. Yang terakhir di sini ada pedeng.
etnografika. Jadi koleksi etnografika ini adalah koleksi yang digunakan dalam kehidupan masyarakat Aceh dalam kesehari. Oke. Yang pertama kita lihat dulu alat dapurnya. Ada yang tahu ini apa? Ini namanya salang. Ya, salang ini seperti tali, bentuknya seperti tali. Oke. Ini salang. Yang di bawah ini namanya rengkan. Rengkan ini berfungsi sebagai alas blangong, alas wajan. Ya, ingat ya, yang tali ini namanya salang. Apa namanya? Ya, batu yang digunakan untuk masak sebagai pondasi api itu namanya lungke. Kalau ini? Kalau ini namanya sangku. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kira-kira gambar yang tadi dinampakin sama kakaknya fungsinya untuk apa? Kalau kelompok ini masak nasi, ini masak nasi, ini apa? Mengukus, ini mengukus, ini mengukus. Oke. Ini namanya harus lengkap. Kalau nggak lengkap berarti jualnya setengah. 1 rapai musik, kelompok 2 rapai musik, kelompok 3 rapai pase, kelompok 4 rapai musik. Ada 2 jawabannya. Apakah rapai musik atau besar? Yakin? Kecil apa besar? Kecil apa besar? Kalau besar cara mainkannya digantung atau tidak? Perhiasannya 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, ada yang jawab takubi. Kira-kira apa ya? Kita melihat ini adalah perhiasan yang digunakan di mana? Kalau di leher namanya apa? Talo, taku, bukan taku. Taku itu leher aja. Kalau kalung itu talo, taku. Yang mana yang ada jawab talo, taku tadi? Oke. Masih ada kepanjangannya. Ini bentuknya apa?
Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang pergi ke sini untuk belajar. Untuk belajar membuat kelompok laporan pergi ke museum Samudra Pasir. Kami minta kesediaan Bapak Ibu guru untuk mendampingi saya di depan. Bapak Ibu oleh dari museum. Ini untuk Bapak Ibu gurunya. Ada sertifikat dan juga ada. Ini dia sertifikatnya. Tepuk tangan dulu dong. Itu. Boleh diperlihatkan Bapak Ibu sertifikat dan souvenirnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu